Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita berada di 9 Muharram ya. Tanggal 9 Muharram ataupun hari bulan 9 Muharram yang disunatkan puasa ya. Kita sudah tahu dari awal lagi puasa hari Tasu'a namanya ya. Besok hari Asyura. Kalau sempat puasa hari dengan besok bagus. Kalau tidak sempat hari ini, besok dengan lusa pun bagus juga. Besok hari Ahad, lusa hari Senin, sambil puasa sunat Senin ya. Alhamdulillah. Mengawali pertemuan pagi ini dibacakan hadis Rasulullah SAW yang dulu sudah pernah dibacakan, dan hadis ini patutnya menjadi agenda kita di tahun baru Hijrah 1447 ya. Hadis Sahih Abu Daud. Katanya di sini, yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang selalu disebut namanya kalau bicara tentang hadis, karena selalu bersama baginda. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar dan lain, tidak banyak disebut namanya kalau bicara hadis. Abu Hurairah menjelaskan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah berpesan, bersabda, rahimallahu rajulan. Nabi mendoakan orangnya, Nabi mendoakan semoga Allah merahmati si suami. Rajulan di sini suami ini ya. Semoga Allah merahmati suami yang bangun di malam hari. Qama minal lail. Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqaza imra'atah. Fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma'. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa aikazat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihal ma'. Sadaqa Rasulullah SAW fi maqal. Katanya Nabi berdoa. Wah, enak ini ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat doa Nabi. Semoga Allah merahmati suami yang bangun di malam hari lalu dia sembahyang, maksudnya sembahyang tahajud nih ya. Maksudnya sembahyang bangun tidur, qiyamul lail. Lalu dia salat setelah bangun tidur dan dibangunkannya istrinya. Dibangunkannya istrinya. Istri pula mudah bangun, mudah diajak ya kepada yang baik. Fa'in abad, andai kata istrinya enggan bangun, nadhaha fi wajhiha alma, diambil air dipercikkannya ke muka istrinya. Ini sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi. Satu sisi lain, warahimallahu mar'atan, semoga Allah merahmati istri qamat minal lail, istrinya lebih duluan bangun dari suaminya, fasallat, lalu dia salat, wa iqazat zaujaha, dan dibangunkannya suaminya, fa in aba, kalau suaminya malas bangun, diambilnya air dipercikkannya ke muka suaminya. Ini katakan at-ta'awun 'alal birri, saling kerjasama dalam kebaikan. Ibarat aur dengan tebing ataupun buluh dengan tebing. Buluh dengan tebing, bahu membahu. Itulah dia ya. Kemudian kita sorot ayat yang kemarin. Cukup menarik kemarin itu ya. Ayat tentang insan yang tercela. Insan yang tercela apa? Kemarin ayat 27 surah
Al-Insan. Sebelum surah Al-Insan ini surah Al-Qiyamah. Itu yang dibaca dalam salat tadi. Ada kesamaannya. Kesamaan mencela satu golongan manusia. Golongan yang dicela dalam surah Al-Insan tercela juga dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Insan ayat 27. Inna haula, awalnya kemarin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka itu ini pencinta dunia ini dalam hadis dikatakan abna'ud dunya. Kata istilah Sayyidina Ali, abna'ud dunya, anak dunia, penggemar dunia. Inna haula yuhibbunal ajilah. Mereka itu mengutamakan keduniaan, mencintai keduniaan. Hidupnya untuk dunia saja. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka mengabaikan hari yang berat yang akan dihadapi nanti. Sama juga dengan surah Kiamah tadi. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ayat 20. Sama juga ya? Persis sama. Kalla, janganlah begitu Pak. Janganlah begitu dong. Jangan begitu Bu. Bal tuhibbunal ajilah. Ternyata kalian mencintai ajilah. Wa tazarunal akhirah. Di sini tambah dengan akhiratnya ya. Kamu meninggalkan akhirat. Mengejar dunia, akhirat tercicir. Kemarin kita ada sebut seorang tokoh yang patutnya kita tahu namanya ya. Kita singkap buah pikirannya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah meninggal tahun 258 Hijrah. Ulama abad ketiga Hijrah di zaman keemasan Islam. Yahya bin Mu'az membagi manusia kepada 3 kelompok. Senang ya, senang. Tadi dalam ayat ada 2, pencinta dunia, pencinta akhirat. Di sini mirip juga sebenarnya. Tapi lebih dijabarkan sedikit, lebih diluaskan kata Yahya bin Mu'az, an-nasu thalathah. Manusia ada 3 kelompok. 1, rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'ashihi. Ma'ad itu akhirat tuh. Ma'ash itu dunia. Ini istilah dia ya. Ada orang yang mengejar akhirat, dunianya sederhana saja. Yang penting ada rumahnya sederhana, makanannya, segala-galanya sederhana, dia tidak menyusahkan orang. Itu sudah cukup kata Yahya. Sekarang dia fokus akhirat. Orang ke sawah, dia ke sawah juga. Orang ke ladang, dia ke ladang. Tambahnya dia ke masjid. Dia ke masjid. Orang tak ke masjid, dia ke masjid. Kalau bisa 5 waktu Pak ya. Kalau bisa 5 waktu. Orang yang fokus kepada akhirat, dunianya mungkin tercicirlah dia. Tapi tak apalah katanya. Ini dikatakan al-faizun. Faizun, yang sukses. Yang berhasil. Yang kedua, rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi. Orang yang mengejar dunia, akhirat ketinggalan. Mengejar dunia, akhirat. Rumahnya semakin besar, landscape-nya, hiasannya, taman bunganya, pagar rumahnya, isinya, langsirnya, perabotnya semakin baik, semakin meningkat. Tapi akhirat tercicir katanya. Ini kata Yahya bin Mu'az halikun. Kalau makna literalnya, literleknya binasa. Tapi kalau makna yang mudah, gagal. Gagal. Yang ketiga, mustaqil bihima. Dunia dikejar, akhirat dikejar. Dua-dua dikejarnya. Tapi katanya bahaya tuh. Orang dua-duanya dia kejar, hidupnya dalam bahaya. Bahaya. Artinya tidak fokus.
Tidak fokus. Jadi manusia terbagi tiga, orang yang sukses, orang yang binasa, orang yang berada dalam bahaya. Na'udzubillah. Kemudian kalau kita lihat dalam surah lain ya, surah Al-A'la contohnya, yang selalu dibaca imam hari Jumat ya. Nah, tengok ayat 16-17. Surah yang selalu kita dengar dibaca. Untunglah kalau kita memperhatikannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini celaan yang cukup pedas juga ya. Ayat 16. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ternyata kamu ini mengejar keduniaan. Justru akhirat lebih baik dan kekal. Akhirat itu rendah, tak kekal. Maaf terbalik. Dunia itu rendah tapi di samping rendah tak kekal, temporary. Selama dia hidup dia saja. Kalau dia dah mati selesai. Nah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ternyata kalian mayoritasnya mengutamakan keduniaan, wal akhirah khair. Justru akhirat lebih baik dari dunia, wa abqa, dan kekal nilainya. Bapak datang sembahyang subuh ke masjid, tidur bapak kekal nilainya. Langkah pergi dan pulang kekal nilainya. Solat bapak kekal. Kalau tidak dirusak lah ya, kalau dijaga dengan baik. Kalau kita lihat sebelumnya, sebelum ayat 16, ayat 14 dan 15, ini kunci sukses. Kunci sukses ayat 14-15, ayat pendek saja ya, tidak sampai sebaris. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Perlu Pak ya, karena ayat ini dibaca hampir setiap Jumat. Setiap masjid rata-rata baca surah A'la. Rakaat pertama kemarin di masjid kita, Masjid Nur, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Ayat 16-17 orang yang gagal hidup. Ayat 14-15 solusi supaya tidak gagal. Qad aflaha man tazakka. Untunglah, sukseslah orang yang bertazkiyah. Membersihkan hatinya, jiwanya, pikirannya dari perkara yang tercela, dari sifat mazmumah, dari kesan dosa. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Lalu dia mengingat Allah dan salat. Jadi kunci sukses di sini ada 3. Tazkiyah, membersihkan jiwa dan hati, kemudian berzikir kepada Allah. Ketiga, salat. Salatnya nomor 3. Artinya sebelum salat ada 2 proses yang perlu dilakukan dulu. Tazkiyah dengan zikir. Zikir nomor 1, Al-Quran. Nak sukses salatnya, bacalah Quran. Sempat membaca di masjid, alhamdulillah. Tak sempat membaca masjid, bacalah di rumah. Bacalah dengan istri. Alangkah baiknya kalau kita bisa membaca Quran sebelum ke masjid. Di rumah ya, waktu kita bertahajud. Kalau kita lihat kepada hadis sedikit ya, ada hadis yang persis seperti apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hadis ini selalu disebut oleh ulama. Apa katanya? Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih. Siapa yang mengutamakan dunia, akhiratnya akan ketinggalan. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Siapa yang fokus akhirat, dunianya akan tercicir. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Kejarlah yang kekal abadi, abaikanlah yang akan sirna sedemikian rupa. Dunia akan sirna sedemikian rupa. Itu dikatakan oleh Jibril dalam wasiatnya kepada Rasulullah kemarin 3 hari yang lalu ya, berturut-turut.
3 hari yang lalu dan 2 hari yang lalu, katanya hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Artinya jangan hidup sesuka hatimu, ingatlah nak mati. Kemudian itu juga yang diuraikan oleh murabbi kita Profesor Dr. Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi hafizahullah. Ada doa yang dibaca Nabi bersama sahabat kalau ingin berpisah. Nah, sebelum Nabi meninggalkan sahabat, kalau ada pertemuan, ada sama-sama duduk dan lain sebagainya, ini dikatakan ulama doa majelis. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Doa majelis, kata sahabat yang merawikan hadis, jarang sekali yang tidak dibaca Nabi kalau ingin pamitan, ingin berpisah. Doanya agak panjang, mulai dari Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Nanti di ujung doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami terkait dengan agama. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami musibah keagamaan. Musibah ini garis besarnya ada 2. Musibah keduniaan, musibah keagamaan. Kalau hilang harta benda, rusak harta benda, masalah bisnis, itu musibah keduniaan. Kalau tidak datang sembahyang subuh ke masjid, musibah agama. Maka Nabi seperti yang sering disebut, sesudah salat subuh akan bangkit menanya orang yang tidak datang salat. Menanya orang yang tidak datang. Nanti tidak mustahil terjadi dari kiamat. Orang yang tahu hukum akan ditanya, Bapak tahu hukum? Tahu. Salat subuhnya di mana? Ya di masjid. Alhamdulillah. Kalau salat subuhnya dari masjid, nanti ditanya di sana apa jawabannya? Apa jawabannya? Wala taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Tahajud ada. Bapak membangunkan istri? Ya. Kadang-kadang saya membangunkan dia. Kadang dia membangunkan saya. Kadang-kadang sama bangun. Kadang anak kami yang membangunkan kami. Anak yang dididik dengan baik ya. Patutnya anak tahajud, suami, ibu tahajud, suami tahajud, ayah tahajud, keluarga tahajud. Meninggallah ayah dan ibu. Siapa yang duluan terserahlah ya. Meninggallah salah satu pasangan suami istri. Ditinggalkannya pasangan yang masih hidup tahajud. Anaknya tahajud, cucunya tahajud. Orang yang meninggal sudah tutup usia, hidupnya sudah berhenti, pahalanya terus menerus tak berhenti. Subhanallah, subhanallah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami mengenai agama. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jarang kita dengar dibaca imam-imam kita doa sembahyang ya. Jarang. Di mana kita sembahyang tidak dibaca doa ini. Doa Rasul bersama sahabat. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami musibah agama ya Allah. Satu malam tidak baca Quran, 24 jam tidak baca Quran, tidak sempat baca Quran satu halaman, 24 jam, tidak sempat berinteraksi 5 menit dengan Quran, itu musibah. Suami tak pegang Quran, istri tak pegang Quran. Na'udzubillah. Musibah agama itu ya. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan dunia tumpuan utama kami ya Allah. Wala mablagha ilmina, perkara yang kami target. Yang ditargetnya dunia saja. Tumpuannya dunia saja. Jangan. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jadi
baik sekali kita simak tadi ya. Suratul A'la tuh rata-rata bapak-bapak mungkin sudah hafal suratul A'la. Karena dari kecil sudah didengar dibaca imam selalu dalam salat Jumat. Ayat berapa tadi? Ayat 16 dan 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ternyata kalian ini lebih mementingkan keduniaan, kehidupan dunia. Wal akhiratu khair. Justru akhirat lebih baik, tapi tidak dipentingkan. Wa abqa, dan kekal, tapi tidak dikejar. Yang dikejar yang tinggal, yang rendah, yang akan tinggal dan yang rendah nilainya. Na'udzubillah. Rumah bapak itu kalau bapak isi dengan tahajud di dalam, kalau bapak isi dengan Quran, dengan zikir di dalam, nilai rumah itu akan dibawa mati. Tapi kalau di rumah itu tidak ada tahajud, tidak ada Quran, yang ada kelalaian saja. Zaman era globalisasi hanyut dengan era globalisasi. Rumahnya rumah ahlul ghaflah, yang lengah dan lalai. Itu nanti bermasalah rumahnya, Pak. Berapa modal membangun rumah, Pak? 1 miliar. Contohnya lah ya, 1 M. Berapa juz satu hari dibaca oleh bapak? Istri, anak, cucu. Berapa rakaat sembahyang sunatnya di rumah? Tahajudnya macam mana? Zikirnya macam mana? Tazkirah keluarganya macam mana? Bapak tuh wajib mengajar istrinya, wajib mengajar anaknya. Kalau dia tak mampu, panggillah guru ke rumah. Ajar kami, bimbing kami, tuntun kami. Katanya kepada guru yang membimbing keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Inni uhibbukum fillah. Inni uhibbukum fillah. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.